Baik, selamat siang Bapak Ibu semua, Bapak Shalom. Shalom. Salve. Salve. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam sehat untuk kita semua. Sehat selalu. Baik, terima kasih untuk kesempatan siang hari ini kita bisa ada bersama-sama dengan Bapak Berde dan juga Pak Jiri yang menangani pekerjaan penanganan long segmen ruas jalan WJ Lamentik, juga pihak penyedia jasa dalam hal ini PT Adinda Sinar Berlian. Siang hari ini kita akan ada dalam penandatanganan kontrak paket pekerjaan penanganan long segmen ruas jalan WJ Lamentik yang akan berkontrak terhitung mulai hari ini 17 Mei sampai dengan 12 Desember 2024. Sebelum kita masuk dalam acara penandatanganan kontrak, kita ikuti dahulu penyampaian arahan dan catatan penting dari PLT Kepala Dinas terkait dengan pelaksanaan paket pekerjaan ini. Waktu sebelumnya buat Pak PLT kami silakan. Terima kasih, selamat siang. Siang. Shalom. Shalom. Salve. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salam sehat. Sehat selalu. Baik. Terima kasih. Yang saya hormati Pak Kepala Seksi Pelaksanaan Bidang-Bidang Warga, Kepala Pejabat Fungsional PDE, PJ, Kepala PNT, Kepala Seksi Kepegawaian, Bidang Kepegawaian, Pak Direktur, Pak Doni, teman-teman dari Bina Marga yang saya kasih dan saya banggakan. Hari ini kita hadir bersama-sama di sini untuk penandatanganan kontrak satu paket ini. Saya mau langsung saja ini Pak Doni, teknis sedikit, bukan muji ini. Kontrak ini kan yang buat siapa Pak Doni? Pak yang bikin. Terus kalau koleksi kita kan, ini sudah pengalaman ya. Sudah tahu nih pasal-pasal di sini, udah baca semua ya. Ya kalau para pelamun tahu nih. Paku hak apa di sini kan Pak tahu. Paku kewajiban apa di sini kan Pak sudah tahu kan. Kontrak itu kan mengikat itu. Haknya saya ini, kemudian kewajiban saya ini. Kan ada di dalam sini kan. Terus kalau melanggar hak, melanggar kewajiban ada sanksi di sini kan. Ada sanksi. Sini kalau sudah baca ini kan sudah paraf. Ini Om Pak Doni itu paraf yang mana? Yang paling luar. Paling luar yang D ini ya. Ya. Berarti saya anggap ini sudah memahami namanya paraf. Pengertian paraf itu kan sudah tahu, sudah membaca, sudah mengerti, sudah memahami, menyetujui, makanya paraf. Paraf terus tanda tangan. Di sini dah ini lama pemeliharaan berapa ini? 1095 hari, 3 tahun. Siap, apa siap itu? Ya dengan segala harus siap. Harus siap. Artinya selama 3 tahun pemeliharaan, nanti ada pekerjaan berikutnya lagi, Pak yang dijaga juga di situ kan? Siap. Iya. Dan tahun sebelumnya belum pernah kan? Ini baru pertama kali. Ada aturannya, ada rujukannya. Kita kasih 3 tahun. Coba Pak Jen, kita diskusi. Baik, terima kasih pimpinan. Jadi, khusus untuk 3 tahun itu berkaitan dengan pemeliharaan yang mana untuk kota ini sudah berlapis-lapis. Itu pertama. Yang kedua, kajian teknis berkaitan dengan ini itu akan disampaikan nanti oleh Kepala Seksi Perencanaan. Kenapa demikian? Karena pemeliharaan ini menurut saya juga, saya baru tahu ini. Iya. Itu dasarnya menentukan lama pemeliharaan
tadinya 6 bulan. Biasanya kan 180 boleh sampai plaza. Ya. Ya. Itu setahu saya. Ya. Saya belum pernah pasang paling lama 1 tahun ya. Ya. Tahun lalu 300. Iya. Ya. Itu. Ya, jadi ini kan itu kan di beliau sudah menyetujui karena setahu saya ini sudah termuat di dalam ini etalase katalog kan. Ya. Bapak sudah baca, waktu penjelasan sudah dijelaskan, Bapak menyetujui, maka Bapak ikut ini kan. Punya minat. Ya. Ya, Minat. berminat kan. Dengan sendiri ikut, jadi pasti sudah tahu sih. Nah, saya mau diskusi, itu kan cacat mutu yang Pak Jami. Ya kan? Ya. Ya, kalau cacat mutu Pak Jami selama 3 tahun, dipelihara selama 3 tahun. Apabila terjadi bencana alam di situ kan nggak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Iya dia kalau bencana alam. Di luar kendali itu. Di luar kendali dia kan. Nanti ada surat dari wali kota, ini kan paketnya wali kota, yang menyatakan bencana. Nah wali kota ini kan kalau bencana itu kan terjadi tiba-tiba ambles di situ. Kan kita nggak tahu. Jalan dalam bentuk tuh ambles turun atau longsor samping. Nah, setahu saya kondisi geologis di bawahnya aman itu, batu karang kan? Batu karang kalau mentik ini, batu karang kira-kira rawannya di mana? Bapak baca memang, cek memang itu. Jadi kalau Bapak cek memang maka di titik-titik mana yang ini Pak kerja yang apa spek ini memang sesuai dengan spek yang di sini kan sudah dikasih tuh spesifikasinya. Kalau jalan itu kan rawannya yang paling rawan itu kan terhadap base tadi, ya toh? Tanah dasarnya kan. Kalau tanah dasarnya kuat, otomatis yang di atasnya juga ini. Terus samping itu kan rawan terhadap air. Kalau jalan itu kan soal drainase. Kalau drainasenya Bapak bagus, drainasenya bagus, otomatis badan apa ini bodi jalannya akan aman kan. Kan musuh utama jalan itu aspal terutama itu kan air. Jadi Bapak baguskan betul itu di lapangan Amdoni yang ini soal drainase. Apalagi dalam kota ini jangan-jangan orang buang ini apa sisa dari buang dari rumah tangga kemudian masuk ke badan jalan kita, itu yang biasanya menyebabkan aspalnya cepat terkelupas gitu. Tapi kalau saya lihat dalam mentik ini aman dari sisi struktur apa namanya base-nya ya, lapisan dasarnya kan aman gitu kan. Apalagi sudah itu kan hanya sudah dilapis beberapa kali, tinggal Bapak lapis lagi. Jadi 3 tahun pun saya yakin belum rusak. Yakin toh Pak Doni? 3 tahun. Ya boleh, Om Jaya? Izin pimpinan kalau dalam mentik nol luasnya itu di depan pertigaan Jalan Suprapto, Toko Cemara. Berakhir di pertigaan Jalan Am-Abi di Bufo ke Jalan Perintis Kemerdekaan yang sudah dicanangkan oleh Pak Wali Kota menjadi Jalan Dr. Andes Frans Abraham. Di daerah segmen itu sampai dengan kantor BPK itu adalah daerah sedimen. Karena itu daerah tadinya sudah alih fungsi lahan. Tadinya adalah lahan sawah. Daerah sedimen sawah. Lab pernah. Nah, base-nya itu kan screen cake-nya tinggi. Screen cake-nya. Jadi cake-nya tinggi. Kereta itu dia membuka menutup lah. Pada saat hujan dia pada saat kering dia buka. Itu yang berpengaruh pada jalan. Sehingga kita dapat buktikan ketika kita melakukan pengeboran di GOR. Pengeboran di GOR membuktikan bahwa lapisan tanah keras di area Oipoi, di mana adalah lamentik segmennya, itu kedalaman tanah keras minus 8 meter dari permukaan. Artinya area itu tadinya alih fungsi lahan, sebelumnya kan kosong, area persawahan. Ketika kering dia retak, ketika dia basah dia menutup. Screen cake yang disampaikan pimpinan tadi. Nah, ini perlu diantisipasi karena area itu juga memang menjadi area distribusi beban pada kendaraan yang berat. Jadi memang
Betul. Itu perlu. Jadi dia itu di depan Papa John ya. Papa John itu juga riskan. Ya. Sering terjadi genangan di situ. Ya. Masuk ke Bambu Kuning itu. Ya. Nah, jadi itu kan kontribusi dari air yang di mana itu berpengaruh terhadap badan jalan di situ. Itu dipikirkan, ya, dipikirkan secara baik. Kemudian naik ke sana akan aman. Turun lagi di sini, mana lagi? Ada cekungan di Romita. Ya, cekungan di Romita. Itu jalan perintis. Kalau Romita kan bukan lagi kita Lagamentik. Itu yang kemarin yang pertama perintis. Iya, perintis. Awalnya perintis sampai sekarang. Makanya konstruksinya itu apakah seperti TDM nanti ini atau dengan ini dana 4 miliar lebih, dia harga satuan kita itu per kilometer berapa? Ya, sekarang per kilometer karena sudah preservasi. Preservasi itu sekitar berapa? Kita ikuti harga sekarang seperti tahun sebelumnya. Preservasi itu 1 kilometer setara 1,9 miliar. 1,9 miliar. Tapi untuk jalan di luar kota. Luar kota ya, dalam kota. Desain jalan dalam kota, standar desainnya adalah lebarnya 14 meter badan jalan. Itu sama dengan di perintis yang TDM. Jadi dia itu sebenarnya sudah masuk sekunder arteri kan? Atau dia masih ini kolektor? Tidak kolektor. Dia kolektor ya? Tidak kolektor. Karena dia sudah masuk ke arteri. Dia kan sekunder arteri itu. Arteri. Jadi dia sistem jaringan dalam kotanya sudah sistem jaringan sekunder, sistem jaringan jalan sekunder arteri. Ya. Ya kan? Ya. Jadi ya. itu desainnya sendiri. Standar desain itu kan jalan dia kan kecepatannya kan ada. Dia tuh ada standarnya, kecepatannya, lebarnya. Ya. Nah, ini seperti itu. Kemudian kita akan menghadapi nanti kalau diberikan waktu, kami akan menghadapi sebuah keadaan di mana Lagamentik itu menurut desain itu dilebarkan dari pertigaan jalan polisi militer sampai dengan pertemuan yang pernah kita lakukan 2016 di depan SMA Negeri 3. Itu akan ada pelebaran sehingga kita masih membutuhkan sosialisasi terkait. Ini kita bahas teknis. Jadi kita tidak usah ngomong yang itu ya, saya. Ya. Kalau administrasi apa ini. Ya. Saya mau bukan nguji sih, tapi biar Pak Direktur itu harus tahu ya. Tahu. Ya. Harus tahu. Ya. Ini dipercayakan Pak Erwin ini. Pak Doni ini, maaf, Pak Doni apa? Direkturnya ya. Direktur. Tenaga teknisnya itu apa dia? Ya, karena personil semua rata-rata sipil. Ya, Pak Doni juga sipil. Saya tidak ada basic, hanya pengalaman saja. Ya, uang yang banyak. Pak Erwin itu uang banyak. Tenaga teknisnya itu harus yang ini dalam kota, ini di sana. Pak jaga betul ini, apalagi ini pelihara jaganya panjang sekali di 3 tahun nih. Ya. Degradasinya selama 3 Iya, tahun iya. Apalagi ausnya cepat tuh. Ya kan? Aus cepat tuh. Ya kan? Jadi bisa usul sedikit perjalanan untuk ini kan tahun pertama, mungkin juga jadi bahan evaluasi. Jadi begini, saya sudah diskusi juga. Ya. Apabila saya bukan mengompori rekanan nih, kalau kalian merasa dirugikan keberatan, ini kan hanya ini yang saya diskusikan. Adendum itu adalah adendum terhadap dokumen lelang. Ya. Apakah di dalam sudah jadi kontrak kayak begini bisa dilakukan adendum perubahan terhadap waktu pemeliharaan? Itu kan etalase dari. Iya, nah maksud saya ini kan di etalase itu kalau kalian nggak setuju kita adendum dokumennya, upload lagi kan, misalnya nggak setuju nih dokumen tetap 1 tahun. Nah, walaupun dokumen awalnya 3 tahun, begitu adendum yang kalian ikuti itu adalah 1 tahun. Tapi sekarang kalian sudah menyetujui. Sampai dengan menyetujui maka masukkan penawaran, maka Anda terpilih, setelah Anda terpilih jadilah Anda kontrak. Gitu. Nah, kalau setelah kontrak setahu saya itu adendum itu pertama terhadap penambahan waktu, pengurangan waktu. Ya kan? Penambahan uang, penambahan uang, pengurangan uang. Akibat apa? Volumenya berkurang, volume bertambah. Speknya tetap. Speknya tetap. Ya kan? Nah, ini
Jadi Bapak Dong, ini kita sudah sampai tahap istilahnya sudah saling bersepakat ini. Makanya kita bahas rincinya bang ini. Mungkin tahun pertama untuk 3 tahun juga jadi. Setelah saya pikir-pikir renungkan bagus juga. Akhirnya di jalan ini selamanya Pak Erwin yang jaga selama 3 tahun. Betul. Kalau ada kegiatan lagi Pak yang jaga. Pasti. Yang lain mau masuk lagi nggak bisa. Iya, betul. Ada baiknya, ada untung, nggak ada ruginya. Tapi misalkan ini kita kan. Kalau di sini nanti kan kerusakan itu kan cacat mutu itu kan nanti ada. Apakah cacat mutu yang dimaksudkan dengan pemeliharaan itu di rincian item-itemnya kalian masukkan? Kalau katakanlah yang dijamin ini, yang dipelihara ini adalah manakala terjadi cacat mutu di luar bencana alam. Apakah di situ sudah disepakati item apa aja? Misalnya aspal terkelupas, sekian lebar, dia masih pelihara. Drainasenya ini rusak, dia pelihara. Apalagi? Apakah itu semua? Atau apa item-itemnya sudah dimunculkan? Atau anggap saja semua bahwa apabila terjadi sesuatu di situ pun tetap dipelihara. Nah, itu kan. Makanya saya usul ini jadi. Nah, kalian diskusikan. Jadi mungkin jadi banyak contoh kasus misalkan ada faktor X penyebab alat berat lain. Ya, iya saya maksud saya itu orang alat berat lain ini. Nah, dia timpa di situ rusak. Orang biasanya mau gali saluran terus dia bongkar. Setelah bongkar tidak bagus, apakah kerusakannya ditimpakan ke Pak? Ini masalah dalam kota ini. PAM misalkan ya. pipa. Iya. Jadi saya kan harus tanggung jawab selama 3 tahun. Iya. Bukan karena mutu saya. Bukan karena mutu. Ya, makanya itu disepakatin. Saya jadi kemarin diskusi ada yang Bapak Sekda juga saya sampai diskusi juga. Iya. Wih itu, ya itu kan kasihan juga dong bilang. Ya. Tapi dong sudah setuju Bapak. Di etalase seharusnya dong protes itu. jadi waktu jangan terima saja. Kemarin dulu tuh saya mau ngomong itu, cuma terlalu banyak orang nggak ngomong guys. Gitu. Iya. Di sini ini kan perkerasan beton, blok beton pada trotoar dan median. Ini trotoarnya pakai blok beton semua ini ya. Cap semua ya. Di sini kuantitasnya 659 apa ini? Buah. Blok buah. Tidak, ini di sini ini yang kalian kontrak ini kuantitasnya. Kuantitas itu kan satuan kan ini. Iya. Dia kubiko atau apa ini? Kalau blok beton buah, tapi di sini ada buahnya ini. Coba deh kalian cek, kalian kontrak ini. Ada yang meter lari. Ini tidak ada satuannya nih. Uangnya rupiah. Di sini tidak ada loh. Saya coba kalian cek. Iya, tapi di dalam kontrak ini harus dimuat 659 apa kuantitasnya? Meter kubik kah? Sini ada loh. Coba lihat nih. Saya tidak lihat nih. Kalau mata uang kan rupiah, ini rupiah. Ini apa ini? IDR ini apa? Ini kan rupiah. Kalau di sini apa? Jadi kalau ruang lingkup pekerjaan satuannya. Ini apa? Kuantitas dari perkerasan blok beton ini apa di sini? Seharusnya dalam kurung di sini ada satuan. Ada satuan kan? Iya. Dia memang di etalase itu dia muat begini aja. Ya, begitu saja. Nanti rinciannya baru kita lihat. Ini. Jadi ini betul harga satuan per ini dari 659 ini satu buah itu sebesar 375.000 itu kan? Iya. Ya toh? Iya. Harga krim, tanggal pengiriman produk 17 Mei. Nah, ini sudah itu direncanakan pengirimannya sejak ditandatangani itu 17 sudah Mei. Harus total harga begitu 375 kali 659 dapatlah 247 juta kan? Iya. Tapi di dalam kalian kuantitasin ini kuantitasnya itu kan biasanya ada satuannya. Buah kah, meter kah, kubik kah, sentimeter kah, itu tidak ada di situ. Itu ada, nanti ada di rincian. Tapi ini kontrak loh. Iya. Harusnya kontrak ini terbuat loh. Di sini ada daftar kuantitas dan harga. Itu by system. Nanti kalau by system ini maksudnya bisa kita lihat di belakang, Mas. Dari dicetak dari katalog. Oh, dari katalog itu sudah begini. Nanti katalognya yang keliru nih. Bisa kita ajukan juga terkait itu kuantitas satuannya. Satuannya harus jelas. Mata uang kan jelas di sini Indonesian rupiah, ide toh, IDR toh. Iya, kalian di katalognya harus ini. Coba ini contoh misalnya lagi baja tulangan polos
6.664 apa? Kalau di by system yang disiapkan ruangnya, tapi nanti kita ke lapis beton, lapis laston, lapis aus ini 328 apa? Rinciannya ada di daftar lintas dan harga. Tapi ini kan ini daftar paket, mana dia punya ini surat pesanan? Ini pesanan ya? Iya, surat pesanan di lingkup pekerjaan. Iya. Jadi dia berbicara tentang lingkup, rinciannya ada di daftar lintas dan harga. Ada di belakang. Betul, sudah terstruktur bahan pesan lapis. Harga satuan untuk setiap item. Nah ini kan di poin kedua kan harga satuan. Di sini harga satuan untuk setiap item pekerjaan terpasang tersebut di atas sudah termasuk biaya bayar, bahan, material, tenaga, peralatan, pengujian bahan, pengerjaan pemasangan, biaya tidak langsung dan keuntungan. SMKK. Apa itu SMKK? Sistem Manajemen Keselamatan Kerja. Mobilisasi dan pengujian bahan sesuai dengan SPK umum 2018 untuk pekerjaan kostum secara harga kontrak, sumber pembiayaan dan pembayaran. Harga kontrak termasuk pajak pertama nilai yang perlu berdasarkan total harga yang penawaran tertulis selama dalam daftar harga adalah sebesar 4 miliar. 4 miliar dari Pagu itu kan 4141. Jadi siap matinya 57 juta. Biasanya dapet itu 57 itu nggak dipakai lagi. Kan biasanya 10% kan dari sisa kontrak. Nggak dipakai lagi dapet. Selama ini sisa itu langsung siap mati dong. Mati. Siap mati, tapi kemarin saya diperiksa sama ini inspektorat loh. Kita punya dana yang di mana itu ini saya diskusi di Manggarai Barat. Dia periksanya ke kita, seharusnya urusan dengan keuangan. Jadi dana dulu itu nggak kepake. Ada 2 paket, sisa dari itu nggak kepake, dipecahlah menjadi 2 paket. 1 paketnya terrealisasi, 1 paketnya nggak dibayar maksudnya. Uang itu ada kan, itu urusan keuangan, bukan urusan kita. Diperiksanya ke keuangan inspektorat, bukan periksa ke kita kan. Entah udah mau buat apa kan. Termasuk ini sisa lelang ini setelah ini kan menjadi silpa. Iya itu makin silpa. Makanya semakin banyak silpa malah semakin bagus. Karena kita nggak ada uang. Artinya begini, kita mendapatkan pemerintah daerah itu saya lihat dia membuat kita untuk membeli 2 mobil dengan spek tinggi. Seharusnya dikasih harga 200 juta. Kita ditekan untuk mendapatkan 2 mobil itu dengan harga 150 juta, semurah-murah mungkin. Sisanya itu menjadi pendapatan apalagi gitu loh. Di luar pajak. PAD. Ya. Oke, kita lanjut aja sambil. Oke, ini sudah. Ini maksud saya Pak Doni baca per halaman begini baru parah. Ya, siap. Iya, jadi baca mengerti. Sini ada yang keluar komen, ada yang kontrak, surat pesanan, surat perjanjian dan sebagainya. Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak, berarti sejak kemarin ya, sampai dengan penyerahan akhir pekerjaan. Penyerahan akhir pekerjaan itu dulu itu istilahnya PHO atau FHO. Sekarang PHO tapi sekarang istilahnya akhir pekerjaan. Akhir itu PHO atau FHO. Ya? FHO. Itu yang 4 tahun 3 tahun. Final ya. Final and over. Ya. Bukan ini P itu apa? Professional and over. Kalau PHO itu untuk bayar. Gitu. Tapi Pak menjamin pemeliharaan. Itu saya mau tanya lagi. Jadi selama 3 tahun itu uang pemeliharaannya
tetap di bank. Ya, Atau dicarikan sama? Dalam bentuk jaminan. Iya kan, jaminan toh. Ya. Jaminan itu selama 3 tahun. Ya. Itu kita jamin kemana itu? Jam kerja? Ya, Bank Indonesia Bagus juga biar jam kerja jamin 3 tahun. Siap, jam kerja siap. Apapun resikonya kalau sudah urus ya dia terima. Ya. Dia juga berjudi seperti kamu. Oke. Ya, kita ngomong-ngomong, tapi ini barang sudah tertulis. Iya. Bapak tanda tangan nanti. Iya. Ya. Oke. Masa pelaksanaan ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja SPNK ya. Sampai dengan tanggal penyerahan pertama, penyerahan pertama PHO tadi. Ya. Pekerjaan selama 210 hari. Pekerjaan hanya ini 210 hari ya? Ya. 7 bulan. Sekarang 7 bulan. Sampai dengan 12 Desember. Kita punya closing date-nya ini hati-hati loh. DAK itu ada batasan-batasannya. Ya. Ngambil sekian persen, ngambil sekian persen kan? Ya. Itu harus diikutin. Jadi kami disupport juga Pak Doni supaya Pak buang jangan. Kita tidak mau di PHO atau di PHK atau di apalah, kinerjanya bagus lah saya ikutin. Apalagi ini kan pakai katalog itu kan kasarnya itu kan PPK yang milih kan, gitu Pak. Ya. Ini pemilihan langsung secara tidak langsung yang sudah diizinkan, pemilihan langsung Ya, versi PPK. Di atas nilai. Kalau PPK sendiri yang milih, ya kan, terus salah milih, berarti ada apa-apanya Pak PPK. Misalnya Pak pilih, tapi setelah itu dia kerja nggak benar, berarti Pak ada apa-apanya. Jangan ada apa-apanya gitu. PPK yang pilih nih. Ya PPK yang pilih dong. Kalau pilih salah berarti lo yang tanggung jawab lo yang milih, lo yang tahu dia kinerjanya ke apa. Ya. Oke, ini sampai dengan 12 Desember closing date kita. Ya. Kalau sudah PPD ini kan 15 Desember kalau nggak salah. Urus keuangannya. Memang mereka pasang begitu supaya kita proses keuangannya cepat. Terus kita juga didukung begitu. Ini uang bukanya berapa persen? Kecil dia 30. Ini Pak karena dia pakai PT jadi PT 20, PT 20%. Perusahaan Maksimal 20%. Ya toh, maksimal. Jadi Pak tidak harus ada ambil 20%. Bisa nggak ngambil karena ada uang. Pak ambil uang banyak tuh. Tapi kita nggak mau Pak harus ambil. Ambil bila perlu ambil langsung 20%. Karena negara ini kan siapkan uangnya. Tinggal kita ini. Jadi ambil maksimal 20%. Jadi bisa ambil 15, bisa ambil 5, bisa ambil 7, bisa ambil ini, bisa ambil 20. Kita sarankan untuk ambil 20% supaya kita pun progres juga jalan, ya kan? Progres jalan, kemudian juga ya kinerja kita dan kinerja Bapak baik. Bapak juga bisa ada uang fresh money-nya, bisa untuk mempercepat proses pekerjaan. Harapan kita tidak hanya dengan uang muka ini, tapi Pak punya modal lain yang bisa mensupport ini sehingga pekerjaannya akan pasti jalan. Karena kinerja Pak itu sudah terkenal lah Pak Erwin dan Pak Doni itu terkenal bagus, menjaga semua. Ini kan dalam kota ini semua dipelototin gitu. Semua orang kalau kerja jalan ini kan semua orang pelototin. Bukan hati-hati tapi super hati-hati di situ. Kontrak dan peraturan di Indonesia dan dibuat dalam sudah parah ini kontrak. Yang saya mau tanda tangan ini belum ada paraf ini. ya. Nanti di paraf ya. Ya. Kepala seksi apa ini? Seksi pelaksanaan apa? Kepala seksi aja. Yang kemarin saya lihat tidak dilengkapi. Kalau boleh kita lengkapi, nanti kita harus revisi.
Iya. Seksi pembangunan dan lalu. Iya, kalau maksudnya nanti bisa kalau yang di sini dia ini kan bisa tabelnya bisa besar begini. Tidak, ini sebenarnya bisa ke sini. Nanti makanya saya tadi Pak Kabit telepon, nanti yang tim direksinya saya belum tanda tangan. Kita dulu ya. Kita dulu, kalau seksi dulu supaya kita PPK kita dulu sama-sama. Ya, baru saya cek itu. Kita ngomong dulu karena sebenarnya banyak yang harus kita lengkapi ini. Sebelum tanda tangan kontrak itu kan ada tahapannya. Setelah tanda tangan kontrak ada tahapannya. Apakah contoh misalnya kita harus buat ini RMK, rencana bentuk kontrak yang kita hadapi ini. Setelah ini Pak RMK dulu seharusnya kan. Iya. RMK dulu baru Pak bisa melaksanakan di lapangan. Jangan Pak langsung ini, kita nggak tahu tuh. Iya. Kan ketentuannya seperti itu toh. Iya. Buat rencana bentuk kontrak dulu. Iya. Rencana bentuk kontrak itu kan di situ ada struktur proyeknya. Iya. Yang Pak tawarkan di katalog itu jangan-jangan kepala proyeknya Pak ganti nama orang itu. Iya. Atau Pak ini dokter ini Pak pakai pelaksana tekniknya, ahlinya 10 tahun supaya Pak bayarnya 1 bulan 15 juta. Tahu-tahu supaya Pak untung mau banyak, Pak pakai lagi yang cukup satu aja, nah, Pak bayar lebih murah sehingga selisihnya itu kan iya, tidak apa-apa itu tidak apa-apa maksudnya kan ya, itu dilihat di RMK ya, itu luarnya di RMK itu lihat di situ strukturnya terus daftar simaknya terakhir itu ada daftar simak itu. Ya, tidak boleh bingung, pengawas lapangan itu pegangnya itu daftar simak itu. Di daftar simak itu sudah ada ini sudah disusun dan sebagainya. Sehingga pada saat dia mau request bahan turun, oh sekian dia, nah itu adanya di daftar simak. Nah kalau ini kan kalau kita tidak pegang begini, akhirnya pengawas juga meraba-raba juga. Semaunya gue, sekarapnya gue. Nah, akhirnya bisa sekarap gue itu menguntungkan rekanan atau merugikan rekanan. Bisa ya. Bisa lah, bisa Pak. Tuh RMK. Itu RMK-nya di ini. Terus FAS-nya kita mau lihat metode kerjanya kan Pak Sul tawarkan masih sama enggak? Sehingga kami pegangan kami itu selain itu yang dokumen yang terdahulu, pegangan kami berikutnya adalah RMK untuk apa? Pengendalian apa? Mutu internal. Nah untuk pengendalian ini kita teman-teman semua untuk mengawasi RMK itu kita ada namanya tim audit mutu internal. Itu ada itu kalau sesuai prosedur. Tim audit mutu internal itu yang dia pegangannya tadi itu pertama itu yang RMK itu kontrak RMK sehingga tahap diawasin itu cek pengawas di lapangan sana itu kalau semen turun kalau semen misalnya pada saat semen mau turun atau aspal mau turun hujan kan dia dicatatlah di namanya laporan harian hari jam sekian rekap dari harian masuklah ke mingguan ke bulanan kan gitu tau. Nah, sebenarnya prosedurnya sudah ada sebenarnya sudah ada tapi sekarang para PPK para pengawas dengan ini dengan direktur dengan dewan pelaksana ini Pak bosnya tapi dia Pak punya kepalanya itu kepala proyek ya namanya kapronya itu kalau orang pengalaman lapangan kan dia tidak perlu baca dia sudah tahu tapi lebih baik itu dia buka di sini baru dia ini. Nanti dia kadang-kadang pada saat dia lagi sakit, lagi moodnya nggak bagus, mungkin nah dia bikinnya lain. Gitu. Nah ini kita masuk ke BOQ-nya. Nah, tadi ada ya di sini. Nah ini BOQ-nya sudah ada. Tadi yang pesanannya saya pikir tadi BOQ-nya. Ini adalah daftar kuantitas harga yang kita sebut dengan BOQ. Drainase saluran berbentuk U. Nah, ini yang di PO ini 359. satu meter panjang.
Dia dengan tutup ya? Yang tutup yang DS 6 dia dimensi 60. Itu ya ini. Kita pakai patung itu ya? Ya, pakai patung itu ya. Yang Potong precast ya. Precast ya. Kami di saluran irigasi itu pakai precast sama. Precast itu dia 2 juta ya sekitar itu. Tanah geologis kalian biasa. Struktur satuan termoplastik maka jalan. Saya tidak lihat di sini kalian pura. Itu udah ada papan nama ya? Tidak termasuk dalam mobilisasi. Ada mobilisasinya nih. Di sini tidak ada. Di sistem SRS itu sudah dari tanggungan kita. Aduh itulah. Lamsam itu sudah divisi 1 itu sudah menjadi bagian daripada kita beli Dari produk. harga satu. Oh disembunyikan. Iya, jadi semua itu unsurnya. Tapi Pak kerja. Iya, unsurnya masuknya dari harga satu. Karena yang terkontrak di katalog itu dia ini Terpasang saja. Oh begitu ya katalog ini sekarang dia Produk terpasang. katalog sekarang ya. Jadi include semua yang namanya mobilisasi divisi 1. Jadi mobilisasi segala macam include ke harga satuan. Tersebar. Harga satuan tersebar di semua. Ini. Tapi saya lihat di katalog di SDA sama juga ya, saya belum lihat. Tapi kayaknya berbeda. Masih ada papan nama, papan proyek, ada ini mesnya ini. Ya. dari tahun lalu itu biaya K3, biaya mobilisasi semuanya tersebar. Tersebar pokoknya include masuk di harga satuan ini. Untuk K3 juga. Boleh. Ya, lebih fleksibel ya. Mama bisa pasang, tidak bisa pasang, tidak pasang juga nggak apa-apa kan? Wajib pasang. Oh wajib pasang. Oh kan ada di dalam sini Pak? Memang tidak ada di sini, tapi yang seperti keselamatan kerja atau lalu lintas pita apa, contoh pita pasang. Iya itu dah. Saya maksudnya papan proyek itu adalah transparansi. Jadi orang itu masyarakat bukan untuk kita saja. Orang yang lalu lalang di situ itu dia memantau, dia juga mengawasi Bapak. Itu dia yang melihat itu. Itu maksudnya papan proyek itu. Bagian dari KIP. Bagian dari KIP. Transparansi. Supaya apa? Diharapkan di kegiatan ini dipantau oleh orang lain juga tahu. Karena ini apa? Ini adalah kalau kasarnya itu kan uang rakyat seluruh Indonesia. Bayar pajak. Dibayar pajak, kemudian dikumpulkan oleh ke Jakarta, kemudian dia kembali lagi dalam bentuk ini, sehingga masyarakat itu berkewajiban, berhak untuk mengontrol juga. Mengontrolnya lewat itu. Jadi kalau saya ini tadi papan nama include masuk. Jadi kalau Pak tidak pasang tuh, kalau dia periksa Pak nggak ada Pak. Mana nggak ada di sini Pak. Coba Pak pemeriksa polisi atau taksel di mana Pak? Include-nya di mana? Coba Pak cek sendiri. Jadi pintar juga ini bisa untuk menghindar. Ya pintar nih BPK-nya ini. Karena perusahaan itu sudah melalui tahapan itu berkinerja baik, berarti semua standar. Jadi dia itu sudah tahu ini standar ini walaupun tidak tertulis tapi dia tetap kerjakan. Pak penyelamat Pak Dewa betul. Jadi dia itu kan 1,8 1,9 miliar per meter kubik itu include semuanya di dalamnya. Tapi kalau saya BPK periksa itu dia nggak mau tuh, nggak mau cek kan. Iya, dirincikan. Dirincikan, apa nama lo pasang? Bukan berarti lo pasang, tidak ada yang barang ini tidak dimuat di dalam kontrak, tapi lo pasang. Berarti lo yang nggak mengerti. Kan gitu.
Kan barang nggak ada diminta di sini, tapi lo pasang. Ya artinya kalau barangnya ada ya saya pasang. Kalau include kayak gini kan itemnya kita bayar, ini kan harga satuan ini kalau misalnya. Iya toh? Harga satuan terpasang. Harga satuan terpasang toh kita bayar, ya kan? Begitu Pak pasang selesai, saluran berbentuk U ini selesai, kalau itu Pak mau ajukan sebesar di uang buka, kan kita bayarnya harga satuan. Ya? Oke. Perbaikan pasangan batu dengan mortar. Marka jalan disebut. Dia kan papan sekarang berapa? 500 itu 1 jutaan. Itu 500 sampai papan proyek itu. Tergantung ukuran dan bingkai dia. Iya toh? Di sini harga satuan ada yang 120.000. Marka jalan bukan tembok. Oke. Itu rapnya nanti tolong di ini. Nah, ini. Biasanya ada syarat-syarat umum, ada syarat-syarat khusus. Iya. Iya. Syarat umum sudah ada syarat khusus. Oke. Divisi 2 di ini di daftar harga timpang. Ini Om Jerry ini di atau proses Di negosiasi. Dia di sini adalah harga satuannya per meter kubik. Ini saluran berbentuk U tipe DS 6A dengan tutup. Di depan daftar KOT itu adalah meter, tapi di belakangnya meter kubik. Coba kalian lihat tuh. Ini satuan. Dia meter. Tidak kubik. Dia hanya meter saja. Ini aku lihat. Di sini nih, ya kan? Ini angka huruf-hurufnya sama di depan itu meter. Saluran berbentuk U tipe DS dan tutup. Iya, ini saya hanya lihat satuannya meter kubik di situ. Harga satuannya kalau di depan depan itu adalah 2.960 sama. Harga satuan katalognya 1 juta lah. Oh. Iya. Itu timpang berapa itu ya? 100 berapa itu? Oke, ini prosesnya kan sudah lewat ini. Timpangnya. Pak tawarnya, harga tawarnya kan Pak tawarnya itu berapa? 29. Saya tahu 2.990. Harga katalog nih loh, harga katalog di sini 1.188. Itu dari PPK. Iya, tahu dari PPK. Iya. 249,02%. Itu kan timpang. Kalau lebih dari 180, 110.
Ya? 110. 210 apa 110? 110 tuh timpang tuh ini. Di sini timpang itu ada berapa yang timpang? 4 yang timpang. Oke, ini nanti kan kalian sebelum lewat. Nah ini dia. Di tenaga. Kamu lihat di tenaga. Iputus Sudiatna. Nah, ini manajernya ini. Pengalaman 3 tahun. Itu memang di katalognya Pak minta berapa tahun? 3 tahun minimal untuk menengah, kelas menengah. Di Paknak itu 10. Ada orangnya ini. Ada. Jadi apa yang kami tawarkan dia terasa sesuaikan dengan kebutuhan. Biasanya dia LMK itu baru kami tawarkan bagian yang speknya sama dengan dokumen. Oke. Nah, kami kendala sekarang di pembuatan sertifikat keahlian itu butuh waktu dan sekarang kan nggak boleh ngerangkap. Sudah pada situ nggak boleh ke sana. Sudah KI nggak boleh loh dipakai. Boleh sekarang. tidak by lulus. name by address. By name by address. Tidak lulus uang hangus. Hangus. Satu kali itu 4,5 juta, kalau tidak lulus ya hangus. Betul. Iya. Bisa kalau 2 kali ujian 9 juta. Kalau tidak lulus 2 kali ya perusahaan suruh. Masukan di pimpinan juga karena LPJK sekarang di pusat. Itu LPJK itu sekarang kita tidak ada lagi Kementerian. Kementerian. Itu sertifikat untuk tenaga ahli. Kita kita adanya bidang jasa konstruksi. Apa dampaknya? Ibu Ani, kita punya kontribusi bidang jakon terhadap apa? Kan ada seksi namanya pemberdayaan pelaku usaha penyedia jasa. Kan di Jakpon itu kewenangan pelatihan kan ada di Jakpon. Iya, itu. Setelah itu data terkait dengan walaupun ini kita LPJK-nya di pusat, tapi terkait data kita di Jakpon itu punya data terkait berapa yang sudah bersertifikat dan Ya. sebagainya. Jadi Jakpon ini Mama Ani, kita itu kalau mengurusi rekanan yang kerja di kita punya APBD itu kita wajib mengurus dan memberdayakan mereka. Kita tidak mengurus ini rekanan yang lain itu kota yang ngurus, bidang Jakponnya kota. Memang di tenaga ahli. Ya, itu tenaga ahli tuh. Oke. Sudah parah. Oke, sekarang kita sudah menyetujui pakai peralatan. Kita tanda tangan.